Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ala niyati anna Allah ya'fu anna wa awalidina wa amma syayikhina wa an ahlil huquqi alaina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna allaha yarzuquna taqwa wal istiqamah wal uluman nafi'ah was sihhatat tammah wal afiyata syamilah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil
karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir rogo ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yaghbitu fihi al-awwaluna wal akhirun. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah wa alihi wa sahbihi dawis ziyadah wa sayyidina Abil Abbas Khidir Baljan bin Balkan alaihi salam dzil istiqamah wa sayyidina al-Ghawsil A'zam Syekh Abdul Qadiril Jailani radhiyallahu anhu dzil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita baca kitabnya pada lapad wa ba'du ya. Wa ba'du ae ba'dama taqaddama minal basmalati walhamdalati wassalati wassalami ala man dzukir. Dan sesudah itu, yaitu sesudah sesuatu yang telah terdahulu disebutkan daripada membaca basmalah, membaca hamdalah, bersolawat dan salam ala man dzukir, atas orang yang disebutkan adalah Nabi dan keluarganya dan para sahabatnya. Fahadzal mu'allafu, maka adapun karangan ini al-hadiru dhihnan, yang hadir di dalam hati, mukhtasarun, yaitu adalah sebuah mukhtasar. Qalla lafzuhu, yakni sedikit lapannya, wa katsura maknahu, dan banyak maknanya. Minal ikhtisari, daripada lapad ikhtisor, ringkasan. Fil fikhi, di dalam menerangkan ilmu fikih. Huwa, adapun fikih, lugotan menurut bahasa, al-fahmu, adalah paham. Wastilahan, dan menurut istilah, al-ilmu, yaitu mengetahui, bil ahkami syar'iyati, dengan hukum-hukum syara', al-amaliyah, yang bangsa amal, al-muktasabu, yang diambil, min adillatiha, dari dalil-dalil hukum syara', at-tafsiliyati, yang terperinci. Wastimdaduhu, dan adapun sumber pengambilan ilmu fikih, minal kitabi, yaitu daripada Al-Quran, wasunnati, dan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ijma'i, dan ijma', wal qiyasi, dan qiyas. Wa faidatuhu, dan adapun faedahnya fikih, imtisalu awamirillahi ta'ala, yaitu melaksanakan segala perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dah, segitu dulu dah. Kebanyakan ntar tidur ini. Wa ba'du. Jadi pada pagi hari ini kita akan menjelaskan apa yang pernah kita terangkan sebenarnya. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian fikih secara bahasa dan istilah.
Kemudian yang keduanya, kita akan membahas sumber daripada ilmu fikih. Dan yang ketiga, faedah daripada fikih. Jadi 3 poin yang sebenarnya ini pengulangan yang pernah kita bahas. Tapi nggak apa-apa. Kata ajengan musonib, wa ba'du, sesudahnya Kiai musonib di dalam muqaddimahnya memulai dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat salam kepada Nabi, fahadal mu'allafu, maka inilah sebuah karangan Zainuddin Al-Malaybari, gurunya yang namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Hadiru Dhihnan, karangan ini sebelum ditulis sudah ada di dalam hatinya. Sebelum ditulis ke dalam sebuah buku, sebuah karangan, ini masalah yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in, semuanya udah ada di dalam hatinya, tinggal menulisnya. Itu Al-Hadiru Dhihnan. Mukhtasarun, yaitu inilah karangan mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Qalla labzuhu wa kasura maknahu. Lapadnya ringkes, maknanya luas. Itu mukhtasar. Minal ikhtisor, mukhtasar itu diambil dari kata ikhtisor yang artinya ringkasan. Oh, berarti dalam bahasa Arab ringkasan itu namanya mukhtasar, ringkasan. Dari kata ikhtasoro yahtasiru ikhtisoron, bahwa mukhtasirun wadzaka mukhtasorun, mukhtasar yang dikarang, yang diringkes, karangan yang diringkes. Fil fikhi, ini kitab Fathul Mu'in bakal menerangkan khusus ilmu fikih. Oh, berarti kitab ilmu fikih ini, kitab Fathul Mu'in yang kita baca ini adalah khusus ilmu fikih. Iya. Apa itu fikih? Huwa lugotan al-fahmu. Menurut bahasa, fikih-fikih itu adalah paham, ngerti. Oh, berarti orang yang mau paham agama, ya kita belajar fikih. Ya. Kita kalau mau memahami Al-Quran dan hadis, kita belajar ilmu fikih. Ya. Gak bisa langsung kepada Al-Quran dan hadisnya. Kemudian menurut istilah apa itu fikih? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, mengetahui hukum syara. Hukum syara itu apa? Ada berapa? Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ini yang akan kita bahas. Hukum-hukum agama, namanya hukum syara. Al-amaliyah, bangsa perbuatan, bukan bangsa hati. Kalau bangsa hati itu nanti ada khusus ilmunya yang menerangkan tentang hati, adalah ilmu tasawuf. Bukan masalah akidah. Kalau untuk akidah keyakinan itu khusus adalah namanya ilmu tauhid. Kalau ini al-amaliyah adalah ilmu amal, ilmu zohir. Al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
Misalkan sholat apa hukumnya, kan tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya bahasa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nggak ada wajibatus sholah, tidak ada. Kemudian bagaimana bisa menerangkan bahwa sholat ini wajib? Inilah para ulama dengan tidak sembarangan, ada ilmunya, gitu ya. Di dalam kitab ilmu namanya usul fikih. Fikih ini ngambilnya dari usul fikih. Itu mah kelasnya beda. Kita mah kelasnya fikih aja dah yang udah mateng. Aqimus sholah bisa dibuka bahwa di situ ada hukum wajib. Karena kenapa? Lapad aqimu di situ adalah fi'il amar. Menurut kaidah usul fikih, al-amru lil wujub. Fi'il amar itu ada yang menunjukkan wajib. Oh, berarti aqimus sholah ini dalil untuk bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Fikihnya berarti sholat itu hukumnya wajib. Itu dalil-dalil yang terperinci. Apa sumber pengambilan ilmu fikih ini? Ya tadi dari Al-Quran, dari sunnah atau hadis Nabi, ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Kemudian kias. Kias itu persamaan hukum. Itunya. Seperti kullu khamrin haramun li'annahu muskirun. Setiap khamr itu haram. Kenapa? Karena memabokkan. Berarti kullu muskirin haramun. Setiap yang memabokkan itu haram. Alkohol misalkan. Nanti ada penjabarannya alkohol. Alkohol itu ada yang haram, ada yang enggak, ada yang boleh dipakai. Alkohol kan macam-macam. Nanti ada di dalam kitab Fathul Mu'in dalam penjelasan tentang sesuatu yang memabokkan termasuk najis. Nanti ada terbagi-bagi. Jadi kias itu namanya menyamakan hukum haram karena elatnya sama, memabokkan, gitu ya, memabukkan. Nanti kita bahas. Wa faidatuhu, sekarang apa faedahnya fikih? Faedahnya fikih adalah imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabun nawahi. Nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Karena memang fikih ini adalah ilmu zahir, ilmu pengamalan otomatis. Ketika diamalkan kita bisa melaksanakan perintah Allah. Maka pentingnya ilmu fikih ini adalah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa melaksanakan perintah Allah karena kita belajar ilmu fikih. Tanpa kita mengetahui ilmu fikih, kita tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah. Salat misalkan, aqimus shalah. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dirikanlah salat. Tanpa ilmu fikih kita tidak akan bisa sholat. Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan dengan detail bagaimana itu sholat. Maka oleh ulama lah di dalam ilmu fikih ini dijelaskan ada rukun sholat, ada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat diantaranya kita harus suci. Suci dari najis, suci dari hadas, itu.
Kalau suci dari hadas, hadas kecil berarti kita harus punya wudhu sholat itu. Suci dari hadas besar berarti kita bersuci dengan cara mandi junub. Kemudian harus tertutup aurat, itu syarat sahnya sholat. Kemudian yang ketiganya adalah selain menutup aurat, apalagi menghadap kiblat. Itu termasuk syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Kalau di masjid enak udah madhab kiblat, tapi kalau di rumah kita, anak istri kita sholat, madhabnya asal-asalan, yang penting mah madhab kulon. Madhab kulon baedah, maka itu tidak sah sholatnya. Harus ada zon. Zon itu 80% yakin kepada kiblat. Kalau 100% ya di hadapan Ka'bah kita. Kalau jauh dari Ka'bah minimal zon. Zon itu bagaimana? Harus pakai kompas. Di kompas rumah kita nih, tempat sholat, anak istri kita, yang perempuan, anak perempuan kita sholat, istri kita sholat. Jangan pelebah, madhabnya kagak diatur. Kita ada kompas nih, diatur. Ciriin, garis sama kita. Nih, madhab kiblat. Nanti lu sholat, sejadahnya madhabnya gini. Ini udah diukur nih sama bapak, ya. Gitu. Kalau kita diam-diam baik, kita enak-enakan sholat di masjid, kita memadhab kiblat, sah sholatnya, bisa masuk surga. Ternyata terhalang oleh anak istri kita yang tidak kita atur, sholatnya kagak madhab kiblat. Akhirnya aturan kita masuk surga keseret tuh. Karena itu tanggung jawab kita untuk anak istri kita, ibadah, tanggung jawab kita. Maka kita kalau di rumah ada tempat sholat, atur. Kalau sekarang kompas itu nggak usah beli banyak ya, di HP ya ada ya, HP. Tapi benerin dulu, takutnya salah HP-nya, takutnya error. Benerin di masjid. Ini masjid udah madhab kiblat nih. Coba bener gak nih sama saya? Oh udah bener nih, pas. Baru di rumah kita kompas, pakai apa namanya, arah kiblatnya. Selesai. Itu kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Karena kita akan dipinta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jangan enak-enakan kita ibadah di masjid, tapi anak istri kita ibadahnya tidak madhab kiblat. Syarat sahnya sholat madhab kiblat. Kalau kagak madhab kiblat, kagak sah. Makanya harus benar-benar kiblatnya itu. Dikompas kalau bisa. Jadi itu faedahnya daripada fikih adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena dengan fikih inilah kita bisa ibadah. Tanpa fikih kagak bisa ibadah. Walaupun kayak ibadah, tidak dinamakan ibadah kalau tidak ada ilmunya. Kita gerakan kita sholat sama jamaah. Kenapa? Ngikutin sholat. Imam ruku, kita ikut ruku, ngikutin. Tapi kita tidak belajar ilmu fikihnya. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara rukunya, bagaimana cara sujudnya. Walaupun kelihatannya benar, itu mah kebenaran. Kebenaran sama benar sama apa kagak? Beda. Ketika tidak ada ilmunya, maka itu berarti tidak termasuk ibadah.
tidak melaksanakan perintah Allah. Makanya pentingnya kita mempelajari ilmu fikih. Memang godaannya berat kalau ngaji itu. Kalau tolab ilmu ini setan luar biasa repotnya untuk menggoda manusia agar tidak terjadi tolab ilmu. Kenapa? Bahaya. Kalau dia menuntut ilmu, nanti dia jadi ibadah. Udah gak apa-apa, gak usah nuntut ilmu. Yang penting pada sholat baik, rajin sholatnya. Saya mah tahu sholatnya bukan ibadah karena tidak ada ilmu fikihnya. Kata setan begitu. Jangan sampai orang-orang ikut pengajian ilmu fikih. Kenapa? Nanti kalau sholat subuhnya ibadah. Kalau tidak ada ilmu fikihnya, tidak ibadah. Karena memang luar biasa. Kata Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu rajulani. Manusia itu sebenarnya yang dianggap cuma dua golongan. Alimun wa muta'alim. Pertama orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua orang yang belajar ilmu. Selain itu, wala khaira fima siwa dzalika, tidak ada kebaikan selain keduanya. Artinya tidak ada kebaikan, sholatnya tidak ada pahalanya, ibadahnya akan sia-sia karena tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Ibadah tanpa ilmu akan tertolak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang diperhatikan itu cuma dua sama Allah. Orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, wa muta'alim, orang yang belajar ilmu. Itu yang akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau orang mandahaba ila alim, siapa orang yang berangkat ngaji, berangkat ke tempat pengajian, itu ya. Wajalasa indahu, duduk di dalam pengajian, walaupun dia tidak ngerti apa yang diucapkan oleh seorang alim, maka atahullahu sab'a karomatin, Allah akan beri 7 keramat. Siapa orang yang berangkat dari rumahnya niat nuntut ilmu, untuk mendengarkan ilmu, nasihat ilmu, wajalasa indahu, kemudian duduk dekat yang ngajarnya, berarti orang yang mendengarkan ilmu tidak berangkat dari rumah, tidak duduk di tempat majelis ilmu, ya tidak termasuk dalam keramat, tidak termasuk dalam yang disebutkan akan mendapatkan 7 kemuliaan, sab'a karomatin. Apa itu 7 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berangkat dari rumah menuju majelis ilmu, kemudian duduk di majelis ilmu, walaupun tidak tahu, tidak ngerti, cuman ngedengerin doang. Ini yang tidak ngerti. Atahullahu sab'a karomat, Allah akan berikan 7 kemuliaan. Masya Allah. Apa 7 kemuliaan itu? Yang pertama, awaluha yanalu padlal muta'allimin. Yang pertama akan dimasukkan ke dalam golongan muta'alim. Apa itu muta'alim? Yang tadi, manusia itu cuman digolongkan 2 golongan yang akan diperhatikan oleh Allah, alim wa muta'alim. Kalau kita berangkat dari rumah ke majelis ilmu ini tujuan untuk belajar,
maka kita akan termasuk ke dalam golongan muta'alim. Artinya ketika sholatnya pun salah karena dalam belajar, maka tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniha madama indahu jalisan kana mahbusan anidzunubi wal khotoya. Yang kedua, ketika orang itu duduk di majelis ilmu, maka akan dijaga daripada dosa dan maksiat. Ini satu kemuliaan yang diberikan Allah. Ya jelas ketika kita duduk di majelis ilmu, maka kita akan dilindungi, maka kita akan dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Dilindungi dari segala dosa, dilindungi dari segala maksiat. Ini kan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Terkadang kita tidak bisa menjaga diri kita, terjerumus ke dalam satu dosa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita datang di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu ini, kita pasti akan dijaga oleh Allah dari segala dosa dan maksiat. Amin. Yang ketiga, wasalisuha idza kharaja mim manzalihi nuzilat alaihi rahmah. Ketika keluar dari rumah tujuan untuk menuntut ilmu, nuzilat alaihi rahmatu, maka Allah turunkan rahmat atas orang tersebut pas keluar. Jadi ketika keluar dari rumah itu Allah turunkan rahmat. Malaikat rahmat turun semuanya. Saking ridhonya sama orang yang menuntut ilmu, itu sayap malaikat ditebarkan. Kita tidak berjalan di atas aspal, tapi ternyata kita berjalan di atas sayapnya malaikat. Ketika keluar dari rumah, mau ngaji, makanya niat dari rumah, tolab ilmu, selain kita mau berjamaah, sholat, benerin niat kita, tambahin niat kita untuk tolab ilmu. Maka insya Allah ketika ada niatan itu, maka Allah akan turunkan rahmat ketika kita keluar dari rumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keempat, warabi'uha idza jalasa indahu nuzilatir rahmatu alal alim patusibuhu bibarokatihi. Yang keempat, ketika kita duduk di majelis ilmu, maka rahmat Allah akan turun kepada orang yang alim. Patusibuhu bibarokatihi, maka akan menebarlah keberkahan itu kepada yang ada di dalam majlis itu. Masya Allah. Yang kelima, wa khamisuha tuktabulahul hasanatu madama mustami'an. Akan diberikan pahala kebaikan terus menerus ketika di majelis ilmu duduk kita mendengarkan, maka Allah terus berikan pahala satu terus madama mustami'an, selagi kita ngedengerin. Ada kaid selagi ngedengerin. Gimana kalau nggak ngedengerin? Berhenti dulu tuh pahalanya. Ketika ngedengerin lagi, turun lagi pahala. Ini pahala nggak berhenti-berhenti.
yang diberikan oleh Allah hasanat terus turun kayak hujan. Tidur kita, nggak ngedenger kita, maka berhenti pahalanya. Itu pahala mendengarkan. Kalau pahala duduk udah pasti. Yang keenam, kemuliaan yang keenam, wasadisuha tahuffuhumul malaikatu bi ajnihatihim wa huwa fihim. Yang keenamnya adalah malaikat akan mengelilingi orang-orang yang ada di majlis ilmu bi ajnihatihim dengan sayap-sayapnya wa huwa fihim, padahal orang yang belajar ilmu itu ada di dalam majlis. Jadi kita nih di sama malaikat semua kita dirangkul, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi walaupun kita tidak banyak, ternyata di luar itu banyak sekali malaikat yang mengelilingi kita dengan sayapnya. Masya Allah. Wasabi'uha, yang ketujuh, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu, kullu qadamin yarfa'uha wa yad'uha takunu kafaratan lidzunubi wa raf'an lidarajati wa ziyadatan fil hasanati. Yang ketujuh, tiap langkah kaki ngangkat dan turun itu akan menjadi pelebur dosa. Kita mau berangkat ngaji, ngangkat kaki kan? Ngangkat kakinya, turun kakinya, ini jadi kafaratan lidzunub, pelebur dosa. Udah berapa langkah kita dari rumah? Maka yang paling habis dosanya orang yang jauh langkahnya. Kita pakai motor gimana ini? Semakin jauh langkahnya, maka dosa-dosa kita pun semakin banyak yang berguguran. Kalau kelihatan yang kita dari rumah ke sini jalan, banyak dosa-dosa bergelimpangan, berkarung-karung dosa kita. Kalau diperlihatkan oleh Allah, setiap langkah ngangkat kakinya dan turunnya itu menjadi kiparat, menjadi pelebur dosa kita. Jadi dosa-dosa kita rontok. Tiap jalan dari rumah ke masjid rontok dosa-dosa kita. Makanya kalau dari sini pulang ke rumah kemudian tidak ada umur, udah itu husnul khotimah, nggak ada dosanya. Warof'an lidarajati, bahkan bisa mengangkat derajatnya, bisa melebur dosa. Warof'an lidarajati, bisa mengangkat derajatnya. Aturan ini orang surganya kelas apa namanya, kelas bawah, karena rajin ngajinya, gara-gara langkahnya banyak menuju majlis ilmu, maka Allah tingkatkan derajatnya, dimasukkan ke surga yang lebih tinggi. Amin. Yang dekat dengan Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waziyadatan fil hasanat, langkah kita dari rumah menuju majlis ilmu itu akan terus bertambah kebaikan, bertambah-tambah kebaikan. Udah mah menjadi pelebur dosa, bisa mengangkat derajat kita, bisa tambah-tambah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang datang ke majlis ilmu kagak ngerti apa-apa, cuman duduk di majlis ilmu
dia tidak ngerti apa yang diterangkan, hanya duduk. Itu keramatnya, itu kemuliaannya. Apalagi ketika dia duduk di majelis ilmu, ngerti nasihat yang diberikan, mengamalkan ilmu yang dia tuntut. Apalagi itu berlipat-lipat pahalanya. Orang yang cuman datang doang, kagak bawa kitab, kagak buka kitab, cuman duduk ngedengerin, ngerti juga kagak. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah luar biasa. Apalagi kita megang kitab, itu beda lagi ceritanya. Apalagi kita membacanya, apalagi kita ngerti, maka itu mudo apapun berlipat-lipat ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Kangjeng Nabi kita di dalam kitab Salalimul Pudola karya Syekh Nawawi Tanara, kata Kangjeng Nabi, khalaqallahu ta'ala dunya lil ibrati la lil imarah, wa khalaqal umra lit ta'abbudi la lit tana'umi, wa khalaqal mala lil infaqi la lil imsaki, wa khalaqal ilmi lil amali la lil mufakharati wal jidal. Allah menciptakan ilmu, apa tujuannya? Lil amali, buat diamalkan. La lil mufakharati, bukan untuk dijadikan suatu kesombongan. Wal jidali, ilmu yang kita dapat ini bukan untuk buat perdebatan. Tapi ilmu yang kita dapat ini adalah lil amal, buahnya kudu diamalin. Allah menciptakan ilmu, ilmu itu kan makhluk. Allah menciptakan ilmu, apa tujuannya? Lil amali, ilmu itu buahnya, tujuannya buat diamal. La lil mufakharati, bukan untuk kesombongan, bukan untuk mendebat. Jadi hati-hati, kita pun menuntut ilmu, niatnya harus baik. Niatnya buat diamalkan, bukan untuk ngoreksi orang. Kita belajar ilmu bukan untuk mencari kelemahan orang. Kita menuntut ilmu bukan untuk mendebat orang. Itu salah niatnya. Niat kita apa? Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan ilmu. Apa? Untuk diamal. Insya Allah. Bahkan Allah menciptakan dunia. Khalaqallahu ta'ala dunya lil ibrati la lil imarah. Allah menciptakan dunia ini. Apa tujuannya? Lil ibrah. Buat untuk dijadikan pelajaran. La lil imarah, bukan untuk bangun-bangunan, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk ngebangun biar kita lebih dari orang lain, bukan. Tapi Allah menciptakan dunia, tujuannya adalah lil ibrah, untuk diambil pelajarannya. Setiap apapun yang terjadi pada diri kita di dunia ini, jadikan pelajaran buat kehidupan, tambah dekat kepada Allah. Itu tujuan dunia dijadikan oleh Allah. Allah menciptakan alam semesta agar supaya kita berpikir bahwa alam semesta ini pasti ada penciptanya. Dan yang menciptakan itu adalah Allah. Supaya kita mengenal kepada Allah, maka Allah ciptakan alam semesta. Maka semua yang Allah ciptakan lil ibrah, adalah untuk dijadikan pelajaran buat kehidupan kita, untuk tambah dekat kepada Allah, makrifat kepada Allah.
Karena hidup kita bukan hanya di dunia, dunia adalah hanya sementara, kehidupan sebenarnya adalah setelah kematian. Kemudian wa khalaqal umura litta'abbudi la littana'umi. Allah menciptakan umur kita. Apa tujuannya? Litta'abbudi, buat ibadah. La littana'umi, bukan untuk enak-enakan hidup di dunia, bukan untuk bersenang-senang. Allah menciptakan umur kita hanya buat ibadah. Berarti tinggal berapa sisa umur kita, mari kita ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan umur buat ibadah, bukan buat senang-senang, bukan buat untuk kemegahan, kemewahan, memperkaya diri, bukan. Tapi kita hidup di dunia, umur kita Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita litta'abbudi, buat tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang ketika diberikan panjang umur dan bagus amal perbuatannya. Sebaliknya, wasyarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberikan umur panjang tapi umurnya tidak dipakai buat kebaikan. Wasa'a amaluhu, amalnya tidak baik. Panjang umur tapi perbuatannya tidak baik. Itu sejelek-jeleknya manusia. Kemudian Allah menciptakan harta. Wa khalaqal mala lil infaq la lil imsak. Allah menciptakan harta lil infaki, untuk dikeluarkan di jalan Allah. La lil imsak, bukan untuk ditimbun, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk bermegah-megahan. Jadi Allah menciptakan harta, kita punya harta, apa tujuannya? Untuk diinfakkan, untuk kita bisa bersedekah. Maka ketika kita mencari dunia, mencari harta, mencari penghidupan, kalau niatnya buat bisa sedekah, maka ini luar biasa ibadahnya. Kita jadi karyawan, kerja kita punya niat, kerja saya rajin supaya saya punya duit, duitnya supaya bisa jadi sedekah. Maka niat yang begini, ini luar biasa. Setiap langkahnya ibadah. Setiap tetesan keringat ketika kerja, itu akan menjadi saksi niatan baik kita di jalan Allah. Makanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bagaimana niat, walaupun kelihatannya duniawi, tapi kalau niatnya akhirat, jadi akhirat. Walaupun kelihatannya kerja di pabrik, tapi kalau niatnya akhirat, itu itu kita berangkat dari rumah ke pabrik, ibadah. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niatnya akhirat, maka jadi akhirat. Walaupun kelihatannya itu duniawi. Dagang, tani, kerja, itu kan duniawi. Tapi kita niatnya akhirat. Maka jelas itu akan menjadi amal akhirat. Jadi Allah menciptakan harta lil infaqi, untuk diinfakkan.
Ketika kita punya harta, tidak dikeluarkan untuk di jalan Allah, maka ini akan mendapatkan ancaman dari Allah. Kullu nikmatin idza surifat li ghairi ma khuliqalah in qalabat niqmah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika digunakan bukan untuk tujuan penciptaannya, in qalabat niqmah, maka akan Allah ganti dengan bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita mencari dunia, ada kaidah i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Carilah harta, carilah nafkah seolah-olah kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah kamu amal akhirat seolah-olah kamu besok mati. Ini artinya apa? I'mal li dunyaka, beramallah kamu untuk duniamu, cari harta, kerja, dagang. Ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu itu hidup selamanya. Artinya jangan serakah. Kalau waktunya pulang, ya pulang, jangan ada tanggung-tanggungnya. Itu maksudnya. Ini mah terus baik, kerja dari subuh sampai malam lagi, tanggung kata dia. Kalau kata di pabrik mah apa tuh, tambah jam itu namanya lembur. Waduh, tiap malam lembur, dagang, harusnya udah pulang, tanggung. Gak bakalan habis-habisnya hidup. Tidak ada kita menyempatkan untuk berjamaah. Tidak ada kita untuk menyempatkan bertolab ilmu. Hidup itu hanya di lingkaran duniawi. Tidak akan ada ujungnya. Alhaakumut takasur zur hatta zurtumul maqabir. Sampai mati kita gak akan habis-habisnya untuk mencari dunia. Maka i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Carilah dunia, carilah harta, seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya masih ada besok, udah besok aja dah. Udah wayahnya pulang. Kita ntar mau sholat berjamaah maghrib. Ntar malam kita mau ada pengajian. Udah tutup dulu lapaknya. Besok masih ada. Begitu. Ketika ibadah, ingat bahwa besok akan mati. Maka kita akan membantu kekhusyuan kita di dalam ibadah. Jangan dibalik. Ketika kita usaha, ingat mati. Lemes. Ketika kita lagi ibadah, ingatnya dunia. Kagak ngerti, kagak tahu kita rakaat berapa. Ingatnya amal bisnis kita, Allahu Akbar. Ntar yang datang berdua apa bertiga ini ya sama gua. Ntar katanya terus aja akhirnya habis sholat kita karena mikirin bisnis. Kagak berjalan dagang kita, usaha kita, karena kitanya merasa besok mati. Ngapain mau dagang, mau mati mah. Jadi ka'annaka ta'ishu abadan. Ketika kita berbisnis, seolah-olah kamu hidup selamanya. Besok sampai ta'ishu abadan, hidup selamanya. Artinya ada rem. Ketika kita bisnis, ada rem. Ada wayahnya. Kata Sunda mah ada wayahnya. Ada waktunya. Harus bisa ngatur waktu. Waktu bisnis, waktu sholat,
waktu berjamaah, berjamaah. Waktunya tolab ilmu, tolab ilmu. Jangan dipakai semuanya untuk usaha. Waktu ibadah, waktu sholat dia tinggalkan buat dagang. Waktunya berjamaah dia tinggalkan buat usaha. Waktunya tolab ilmu dia tinggalkan untuk mencari nafkah. Itu namanya tidak punya waktu. Atur waktunya. Buat ibadah, buat untuk menuntut ilmu, buat untuk kita usaha. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua termasuk ke dalam golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ditutup mungkin ada yang dipertanyakan atau ini belum nyampe ke pembahasan yang inti kan, kali nggak ada apa enggak? Pertanyaan ada? Ya. Sekarang itu kan mungkin kurang memahami, maksudnya gini, belajar melalui tidak mendatangi majelis seperti ini dengan media-media yang ada, jadi dengan penjelasan Ustaz tadi bahwa banyak sekali berkah. Iya, benar. Jadi ada 7 tadi itu yang itu memotivasi untuk. Iya. Benar sekali. Jadi yang namanya menuntut ilmu harus punya guru. Yang namanya menuntut ilmu, kita belajar ilmu bermuajahah, berhadap-hadapan. Yang namanya menuntut ilmu duduk bersama di satu majlis. Yang namanya menuntut ilmu tadi mandahaba, siapa yang berangkat, bukan di rumah aja. Berarti yang di rumah belum tentu termasuk tolab ilmu, belum tentu. Yang termasuk orang yang tolibil ilmi, yang melangkahkan kakinya ke majlis ilmu. Takutnya ketika kita hanya di media sosial, itu tidak diakui oleh gurunya. Nanti kan dipinta pertanggungjawaban di akhirat. Kenapa kamu bisa begini? Saya punya guru. Gurunya ditanya, benar nggak kamu punya guru ini? Nggak ngaku gurunya karena nggak pernah berhadap-hadapan. Akhirnya salah dia, nggak punya guru berarti. Begitu. Makanya kita harus punya guru, gurunya yang ada sanadnya. Sanad keilmuannya nyambung kepada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi keutamaan daripada menuntut ilmu ini luar biasa. Ada 7 keramat, ada 7 kemuliaan. Ibaratnya mandahaba ila alim, siapa yang berangkat, berarti kan gak di rumah. Ini kemuliaan yang diberikan Allah, keberkahan yang diberikan oleh Allah ketika kita berangkat dari rumah menuju tempat ilmu. Berarti kalau orang yang hanya diam di rumah itu tidak mendapatkan yang 7 kemuliaan ini, tidak. Tapi kebaikan ada mungkin, kebaikan. Karena innamal a'malu binniyat. Minimal media sosial itu kita buka buat kebaikan. Ketika kita menuntut ilmu di dalam media sosial,
sekali waktu kita tanya sama gurunya, datang sama gurunya untuk supaya kita diakui sebagai muridnya. Begitu. Jangan tok di media. Nanti kalau ada yang salah paham bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Kan gak bisa. Sekarang ini zamannya media sosial. Orang kagak mau berangkat ke majelis ilmu. Orang sudah tidak mau menuntut ilmu. Cukup hanya di internet. Cukup hanya di YouTube. Akhirnya salah di dalam ibadah. Karena tidak punya guru. Ada satu perkataan, siapa orang yang belajarnya tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Itu mungkin ya, memperjelas itu. Ada lagi? Kita tutup aja. Ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.